Jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayuan di kalangan arena informasi dan opini yang mengedukasi. Kasus Roy Suryo masih tetap ramai dan sekarang bertambah. Siapa yang meramaikan? Tiada lain adalah Jenderal Purnawirawan Ugro Seno, mantan Wakapolri, Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia. Ternyata Ugro Seno membela mati-matian Roy Suryo CS. Bahkan sejak menjadi saksi ahlinya Bambang Tri yang sudah diputus bersalah, juga Gus Nur. Tapi sekarang selalu membela, bahkan meminta kepada kepolisian bahwa Roy Suryo CS, Tiva dan Rismond itu di SP3-kan karena ketersangkaannya dianggap tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena sudah terjadi RJ terhadap Egy Sujana dan Lubis. Jadi menganggap satu paket. Laporan Jokowi itu satu paket. Kalau yang satu sudah dicabut, dinyatakan SP3, maka keseluruhannya. Tapi sebenarnya apakah bisa demikian? Banyak ahli yang mengatakan tidak demikian. Ahli hukum maksudnya. Bahwa kesalahan orang itu bukan rombongan. Satu persatu. Siapa berbuat apa? Kesalahannya apa? Di situ yang akan masuk ke persidangan untuk menjadi dari tersangka tersebut. Dan ternyata kenapa saya penasaran, kenapa Wakapolri, mantan Wakapolri bisa sampai debat habis-habisan seperti tidak ngerti hukum. Padahal Wakapolri loh sampai debat dengan pengacara. Ya, pengacara dan tentang saksi harusnya sudah tidak berpikir lagi, sudah sangat refleks. Demikian juga sampai didebat oleh mantan Kabar Eskrim, yaitu Jenderal Ito Sumardi. Bayangkan mantan Kabar Eskrim bisa meluruskan seorang Wakapolri. Selidik punya selidik, ternyata ada sebuah ungkapan yang kami anggap blunder, kejujuran atau blunder. Nah, itu dikatakan oleh Jenderal Ugro Seno. Siapa dia sebenarnya dalam kasus ini? Makanya di balik ini semuanya menurut Ito Sumardi adalah ini berbau politik. Sampai Jenderal Ugro Seno juga berbuat seperti itu, kemungkinan besar di balik itu adalah politik. Dan ternyata kejujuran Ugro Seno membuahkan hasil, menunjukkan siapa dirinya. Dia itu sebenarnya ternak siapa. Ikuti videonya. Gus Nur, Bambang Tri semua. Itu kan berkaitan dengan ijazah. Nggak ada selain ijazah. Lah sekarang sebagai seorang presiden, pernah jadi presiden, gubernur, wali kota, sebagai negarawan tunjukkan ini ijazah saya. Selesai kok. Kenapa diulur waktunya seperti ini? Ya, tapi Bapak keliru, Pak, memahami Apa dalam keliru? alat bukti. Terus? Kita mengacu pada pasal 184 itu ada 5 alat bukti. Jadi harus sempurna dulu semuanya. Jadi nggak bisa dibilang hanya fotokopi saja. Keterangan saksi juga merupakan alat bukti yang sah. Ya kan ada surat Ya, petunjuk jadi tadi kalau juga Bapak ada. hanya melihat dari satu sisi tanpa mendengarkan saksi-saksi lainnya, itu namanya proses yang Jadi dengan keterangan saksi Bung Pitra cukup dengan itu? harus lima-limanya dong. Harus lima-limanya. Lima-limanya adalah sempurna. Yang pertama keterangan saksi, yang kedua surat, yang ketiga petunjuk, yang keempat keterangan ahli, baru keterangan terdakwa. Bukan keterangan ijazah asli masuk di mana di sini? Kalau masalah bukti surat, asli, itu bukti bagian surat. dari Bukti surat. Bukti surat cuma Jadi, satu. Tidak Cuma satu. ada. Tunggu dulu. Tidak ada pasal yang mengatakan bukti surat itu harus asli. Tidak ada pasal yang mengatakan itu. Yang ada dikatakan surat. Betul. Pasal 184. Oke. Jadi biar dipahami. Jadi kita juga harus paham. Mohon Paling maaf nih. tidak kalau nggak ada surat petunjuk kan bisa. Dulu. Tidak bisa, Pak. Kalau Bukti petunjuk surat itu nilainya satu, Bapak, dalam pasal alat bukti itu 184. selima Maka yang saya berlaku harus di mengajari penyidikan. Bapak lagi kembali kepada KUHP.
nggak enak lah, nggak dan etis juga saya harus menjelaskan itu. Makanya dari satu surat ini ditariklah dari keterangan-keterangan saksi, didapat dari mana, Ini menarik. tahu dari mana, tujuannya apa, baru keterangan ahli nanti akan menilai. Beda jauh, saya ketemu Pak Jokowi pernah berhadapan nih, deket gitu. Tapi begitu lihat foto kok beda seperti itu. Akhirnya saya lihat foto saya waktu SD, saya cari-cari sendiri nih. Oh ini mirip saya nih. SMP masih mirip nih, lebih mirip. SMA lebih mirip lagi ya. Udah gitu aja. Nggak mirip berarti Pak ya? Hah? Enggak ada kemiripannya sama sekali. Sama mata saya loh, nggak tahu kalau mata saya salah. Nggak tahu. Ada waktu itu Pak Groseno misalnya mengatakan, oh di sini saya melihat bahwa fotonya Pak Jokowi itu berbeda lah. Iyalah, zaman dulu sama zaman sekarang kan beda. Ya sekarang kan semua kembali pada fakta, Mbak. Fakta ya, jangan sampai sekarang kan saya bilang tadi antara fakta melawan opini. Masyarakat pasti akan mudah yang tidak paham tentang masalah ini, mudah terbawa opini. Kalau yang sudah tahu paham ini sudah selesai. Sekarang kan yang dikatakan memanipulasi itu yang menjadi sesuatu yang membuat teman-teman yang RCS itu menganggap polisi mengkriminalisasi. Nah, sekarang gimana namanya kalau data misalnya betul-betul datanya A, kita bikin jadi B, C, D, E, F. Apa itu nggak manipulasi? Kita tentunya sangat berharap kasus ini betul terus sampai ke proses pengadilan. Karena bagaimanapun sebagai mantan dikatakan Pak Jokowi sebagai manusia, beliau kalau ada orang minta maaf ya harus memaafkan. Tapi kasus hukum yang menyangkut masalah nama baik siapapun termasuk saya itu pasti saya akan fight sehingga akan ada satu keputusan hukum yang bisa membersihkan nama saya. Dan yang bulan mudanya materinya 500. Tapi yang diduga yang punya Pak Jokowi tadi materinya cuma 100. Loh, Tanggalnya beda. tanggalnya bulannya beda. Yang satu kan 18 Mei 2085 ya. 19. 18, iya, yang Jokowi Bulan 10 tadi. bulan 10 ya. Iya. 100 materinya. Kemudian yang kedua kan masalah materai misalnya. Dikatakan ada 500, ternyata materinya 100, sama-sama 100. Nah ini kan pembohongan kepada publik ya. Saya kira mungkin saya sangat menyesalkan ya, bagaimanapun juga kita ini sebagai mantan penyidik ya, mantan polisi, kita sebelum bertindak berpikir dulu deh ya. Nanti akhirnya orang berpikir oh ini masih ada masalah politiknya nih, karena siapa dia akan ditelusuri kan rekam jejak kita gitu. Dan mungkin ada latar belakang politik ya, karena pemikiran saya tidak masuk akal ya. Saya ngikuti beliau dari jauh ya, beliau waktu sebagai juru bicara berkaitan cicak buaya dulu yang salah ya. Nah, terus kemudian di Gubernur DKI, saya diajak bergabung untuk di tim gubernur untuk percepatan pembangunan, khusus pencegahan korupsi dan bidang hukum. Nah, di situ saya lihat kepemimpinan Pak Anies, ya selama saya 35 tahun 2 bulan di Polri di Republik ini, saya tidak pernah menemukan pemimpin seperti Pak Anies ini menghormati sesama rekan itu loh. Jadi kalau mengambil keputusan didengar 12 atau 13 pihak supaya beliau lebih banyak menerima masukan itu kan. Dan khususnya di pencegahan korupsi ini saya setelah 5 tahun bertugas bersama Pak Anies, laporan tim untuk pencegahan korupsi ini bisa mencegah bocornya anggaran dari APBD DKI itu selama 5 tahun hampir 7 triliun. Kalau kita nggak ada mungkin itu udah lolos itu ya. Jadi alhamdulillah beberapa titik bisa ada laporannya, kita coba tangani, tidak jadi keluar. Jadi seperti contoh misalnya tanah DKI dibeli kembali kan gampang lihat dari aset DKI aja. Oh ini jangan sampai dilakukan gitu. Siapa sih orang-orang sekarang yang ngomong di sana? Dia punya latar belakang politik gak? Oh iya orang itu kan dulu begini. Ya itu kan gampang kita simpulkan, meskipun itu tentunya kesimpulan yang bersifat pribadi ya. Bahwa kalau begitu nih ada unsur politik juga. Nah, akhirnya Sobat Kinayungan, tidak ada fitnah, tidak ada petir yang menyambar. Beliaunya Jenderal Groseno sudah mengaku sendiri bahwa dia adalah tim suksesnya Anies Baswedan sewaktu menjadi Gubernur DKI. Bagaimana puja-puji Jenderal Groseno terhadap Anies Baswedan. Kembali ke Jenderal itu Sumardi, bahwa di balik politik kemungkinan besar adalah sakit hati. Mungkin
Hendra Ugroseno sakit hati karena kekalahan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jelas. Jelas dan jelas. Sampai di sini perjumpaan dengan saya Bagawan Kinayungan. Sampai jumpa.